Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang akan selalu menyajikan informasi terkini, mendalam, dan penuh analisis seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola yang tak pernah sepi dari cerita menarik. Di episode kali ini, kita akan membahas kisah besar seorang pemain timnas Indonesia yang sedang jati buah bibir di Eropa. Seorang bek tangguh, pekerja keras, dan kini namanya harum di Serie A, Liga Papan Atas Italia. Ya, siapa lagi kalau bukan Jay Itzes? Nama Jay Itzes kini makin wangi, bukan hanya di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, tapi juga di telinga media-media Italia yang terkenal kritis. Ia dianggap sebagai salah satu bek yang punya kualitas komplet. Namun, cerita tentang Itzes bukan hanya sekadar statistik atau penampilan di lapangan. Ada sebuah ambisi besar dan dorongan ketenaran yang membuatnya berani mengambil keputusan meninggalkan Venezia, klub yang sudah ia bela selama 2 musim. Kini, ia memulai lembaran baru bersama Sassuolo. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi kepindahannya? Bagaimana kiprah Itzes sejauh ini? Dan apa arti semua ini bagi karirnya di timnas Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam liputan panjang Cek Faktate kali ini. Sobat Cek Faktate, sebelum kita masuk ke cerita transfer Jay Itzes, mari kita mundur sejenak melihat perjalanan singkatnya bersama Venezia. Sejak bergabung pada 2023, Itzes dengan cepat menjadi bagian penting dari lini pertahanan tim. Dalam kurun waktu 2 musim, ia mencatatkan 66 pertandingan dan berhasil menyumbang 5 gol. Bukan angka yang biasa untuk seorang bek tengah. Gol-gol itu membuktikan bahwa Itzes bukan hanya tangguh menjaga area pertahanan, tetapi juga bisa jadi ancaman di situasi bola mati. Venezia tentu saja berhutang banyak pada Itzes. Stabilitas pertahanan mereka di Serie B kala itu menjadi salah satu alasan klub mampu bersaing. Akan tetapi, memasuki musim panas 2025, sebuah babak baru muncul. Sassuolo, klub Serie A yang dikenal piawai mengorbitkan talenta-talenta top, mengajukan tawaran besar senilai 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Jumlah yang membuat manajemen Venezia tak kuasa menolak. Apalagi di saat bersamaan, sang pemain sendiri menyatakan ambisinya untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Direktur olahraga Venezia, Filippo Antonelli, dalam sebuah wawancara terbuka, mengungkap alasan dibalik keputusan menjual Itzes. Menurutnya, ada 2 faktor besar yang tak bisa dibantah. Pertama, situasi finansial klub. Kedua, keinginan pribadi pemain. Antonelli berkata, jika pemain bersedia dan situasi keuangannya tepat, saya bersedia melanjutkan kesepakatan. Baik Nicolosi Caviglia maupun Itzes telah menyatakan keinginan mereka untuk pergi. Saya tidak terkejut, karena ada ambisi pribadi dan ketenaran. Itzes telah bersama kami cukup lama. Sassuolo mengajukan tawaran signifikan dan keinginannya adalah bermain di Serie A. Kutipan itu jelas menegaskan bahwa langkah Itzes bukanlah sekadar hasil negosiasi bisnis. Ada api dalam dirinya yang ingin membuktikan kualitas di kompetisi terbaik Italia. Ambisi untuk tetap eksis di Serie A, liga dengan sejarah panjang, tekanan besar, dan perhatian global. Tidak bisa dipungkiri, setiap pemain sepak bola profesional tentu ingin mencicipi atmosfer kasta tertinggi. Dan Itzes sudah membuktikan dirinya layak. Kepindahannya ke Sassuolo langsung menimbulkan sorotan. Media-media Italia yang biasanya cukup dingin menilai pemain asing, kali ini memberi banyak pujian. Mereka menilai Itzes punya modal besar untuk sukses. Debutnya bersama Sassuolo terjadi melawan Cremonese. Hasilnya, Sassuolo kalah tipis 2-3, tapi penampilan Itzes cukup solid meski timnya kebobolan. Ia menunjukkan ketenangan dalam menguasai bola, membaca permainan, serta disiplin menjaga lawan. Namun, momen yang benar-benar membuat namanya jadi sorotan terjadi pada laga kedua, ketika Sassuolo menghadapi Lazio. Sebuah ujian berat menghadapi tim besar Serie A, dan Itzes tampil bak tembok kokoh yang sulit ditembus. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Sassuolo. Itzes dipuji karena berulang kali menggagalkan serangan-serangan berbahaya Lazio. Ia bahkan sempat mendapat perawatan akibat benturan keras, namun tetap menyelesaikan laga sampai akhir. Salah satu media menulis, lebih percaya diri dari rekan setimnya,
Jay Idzis memimpin pertahanan dan mencoba masuk ke lini tengah dengan bola di kakinya. Dia mengerahkan segenap kemampuan di lapangan, menyelesaikan dengan 2 perban, penampilan yang layak dikenang. Pujian itu menjadi bukti bahwa Idzis bukan hanya sekadar pemain tambahan, melainkan figur penting dalam strategi Sassuolo. Sobat Cekfakta, mari kita lihat sisi psikologis dari kisah ini. Bagi Idzis, meninggalkan Venezia bukan keputusan ringan. Klub itu sudah menjadi rumah baginya, tempat ia berkembang, dikenal, bahkan jati idola fans. Namun, dunia sepak bola profesional penuh dengan dinamika. Ambisi pribadi dan keinginan untuk naik level sering kali berbenturan dengan kenyamanan. Idzis memilih jalur sulit, meninggalkan zona nyaman demi impian besar. Dan langkah ini kini terbukti membawanya ke panggung yang lebih besar. Dari perspektif Venezia, meski kehilangan pemain penting, mereka berhak bangga. Idzis pergi dengan meninggalkan warisan positif. Klub itu bisa dikenang sebagai tempat yang melahirkan pemain yang kini bersinar di Serie A. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi klub dengan sejarah panjang dan basis fans loyal. Bahkan Antonelli pun menyebut, Idzis layak dikenang atas kontribusinya. Bagaimana dengan dampaknya bagi timnas Indonesia? Nah, ini bagian yang paling menarik. Jay Idzis bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia sudah membuktikan diri sebagai salah satu bek dengan kualitas Eropa sejati. Keberadaannya di Serie A membuat Indonesia punya perwakilan di salah satu liga top dunia, sejajar dengan Inggris, Spanyol, dan Jerman. Pengalaman bermain melawan striker-striker kelas dunia jelas akan membawa dampak positif ketika ia kembali membela Garuda. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Patrick Kluivert, kini sedang bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Lawan-lawannya bukan main-main, Arab Saudi dan Irak. Pertahanan yang solid akan jadi kunci, dan Idzis bisa jadi tumpuan utama. Bayangkan, seorang bek yang terbiasa menghadapi Ciro Immobile atau pemain depan Lazio, kini harus menjaga striker Asia Barat. Tingkat kepercayaan dirinya tentu jauh lebih tinggi. Namun, tentu ada tantangan besar. Bermain di Serie A bukan hanya soal fisik dan teknik, tetapi juga mental. Jadwal yang padat, tekanan dari fans, dan sorotan media bisa membuat pemain cepat terbebani. Idzis harus menjaga konsistensi, karena jika performanya menurun, bukan tak mungkin posisinya terancam. Sassuolo adalah klub yang menuntut disiplin tinggi, dan kompetisi internal di skuad juga ketat. Sobat Cekfakta, mari kita tarik sedikit ke dimensi yang lebih luas. Apa arti kisah Idzis bagi sepak bola Indonesia? Pertama, ini adalah bukti nyata bahwa pemain keturunan Indonesia bisa bersaing di liga top Eropa. Sebelumnya kita sering dengar pemain Indonesia kesulitan menembus kompetisi elit. Kini, ada Idzis yang jadi starter di Serie A. Kedua, ini memberi inspirasi bagi pemain muda di tanah air, bahwa jalan menuju kompetisi besar terbuka, asalkan ada kerja keras, disiplin, dan tentu saja kesempatan. Selain itu, kehadiran Idzis juga membawa nilai tambah dalam diplomasi sepak bola. Media asing mulai melirik Indonesia, tak hanya sebagai negara dengan fanbase besar, tapi juga sebagai pemasok talenta. Bayangkan jika dalam beberapa tahun ke depan ada lebih banyak pemain keturunan atau bahkan lokal yang bisa tampil di Eropa. Efek domino ini bisa mempercepat perkembangan sepak bola kita. Sekarang, mari kita bahas faktor personal. Apa sebenarnya yang dimaksud Antonelli ketika menyebut ada ambisi dan ketenaran di balik kepergian Idzis? Ambisi tentu jelas. Bermain di Serie A, tapi ketenaran. Ya, di dunia sepak bola modern, popularitas adalah aset besar. Bermain di liga papan atas membuat sorotan media global tertuju pada pemain. Sponsorship, peluang komersial, hingga branding personal akan meningkat drastis. Idzis tentu menyadari hal ini. Sebagai pemain berdarah Indonesia, popularitasnya di tanah air juga sangat besar. Maka, berada di Serie A adalah kombinasi sempurna, prestasi dan ketenaran. Jika kita hitung-hitung, langkah ini benar-benar strategis. Sassuolo mendapatkan bek berkualitas. Idzis mendapat panggung besar. Venezia mendapat pemasukan besar. Win-win solution. Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai.
Serie A dikenal sebagai liga dengan tradisi bertahan kuat. Jika Inzis bisa konsisten, ia berpeluang besar menjadi salah satu bek papan atas. Tapi jika gagal, kritik tajam pasti menunggu. Sobat Cek Fakta, mari kita renungkan sejenak. Dalam dunia sepak bola, keputusan besar selalu datang dengan risiko. Jay Idzis memilih meninggalkan kenyamanan di Venezia, klub yang sudah memberinya tempat utama. Ia memilih menghadapi risiko di Sassuolo, tapi justru disitulah letak nilai sejati dari seorang atlet, berani mengambil langkah meski belum tentu berhasil. Dan sejauh ini, tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Laga melawan Lazio hanyalah permulaan. Jika ia bisa terus menjaga performa, bukan tidak mungkin Idzis akan jadi buah bibir sepanjang musim. Bahkan mungkin menarik perhatian klub-klub lebih besar di Italia. Siapa tahu, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat Idzis berseragam tim raksasa Serie A atau bahkan klub Liga Champions. Akhir kata, kisah Jay Idzis adalah kisah tentang ambisi, keberanian, dan ketenaran. Ia meninggalkan Venezia dengan kepala tegak, memulai perjalanan baru di Sassuolo dengan semangat tinggi. Media Italia menyebutnya layak dikenang, dan memang benar. Apapun yang terjadi ke depan, Idzis sudah menorehkan catatan penting. Pemain keturunan Indonesia bisa bersinar di Serie A. Dan untuk kita di tanah air, mari jadikan kisah ini sebagai motivasi. Sepak bola bukan hanya tentang bakat, tapi juga tentang keberanian melangkah keluar dari zona nyaman. Siapapun yang punya mimpi besar, harus siap menghadapi risiko besar pula. Jay Idzis sudah membuktikannya. Sobat Cek Fakta, demikian liputan panjang kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, apa pendapat kalian tentang langkah Jay Idzis ke Sassuolo? Apakah ia akan jadi bintang baru Serie A? Atau justru kesulitan beradaptasi? Tuliskan di kolom komentar, karena suara kalian penting untuk kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, mendalam, dan penuh analisis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, dan salam Cek Fakta.